Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fasalatullahi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Wa ya man zakka akluka faqal ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa zakka lisanuka faqal wa ma yantiqu anil hawa. Wa zakka sadruka faqal alam nashrah laka sadrak. Wa zakka kulluka faqal wa innaka la'ala khuluqin azim. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang mudah-mudahan semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketetapan iman, Islam serta ihsan kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar, mengkaji, membahas mujarah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kita pada kesempatan kali ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani khalili bithalathin la ada'uhunna hatta amut sawmi thalathati ayyamin min kulli shahr wa salati duha wa naumin ala witr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekasihku Ausoni Khalili, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dengan 3 perkara. Wasiat pertama, yang mana wasiat ini tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Wasiat yang pertama, puasa 3 hari setiap bulannya, melaksanakan salat sunat duha dan melaksanakan salat witir sebelum tidur. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz khalili adalah kekasih atau sahabat, yang mana sahabat yang ikhlas di dalam hatinya dipenuhi cinta hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang boleh mengatakan sahabat yang ikhlas, yang dicintai, dalam hatinya penuh cintaan kepada Allah dengan sebutan khalili. Dalam hadis ini tidak ada pertentangan, perbedaan antara perkataan Abu Hurairah dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan khalili kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Lau kuntu muttakhidhan khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalilan." Lau kuntu muttakhidhan khalilan, jika aku boleh mengambil salah seorang sahabat, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai sahabatku. Yang dilarang adalah apabila kita mengambil selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berhak kita cintai melebihi dari lainnya. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilai min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Belum sempurna iman kalian sampai aku lebih dicintai dari anak-anaknya, dari orang tuanya, sampai seluruh manusia. Khalili, sahabat, adalah orang yang ikhlas, yang hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la ada'uhunna hatta amut. Aku tidak akan meninggalkannya sampai aku meninggal dunia, merupakan perkataan seseorang untuk menasihati dirinya sendiri. Wasiat apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya
Abu Hurairah dan kepada umatnya, kita sebagai umat Nabi Muhammad. Karena wasiat ini diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Hurairah, tentunya untuk kita umatnya, umat Rasulullah SAW. Wasiat pertama adalah saumi thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulannya yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid setiap bulannya yaitu pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Yang mana puasa Ayyamul Bid ini adalah puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana keutamaan pahala puasanya menyamai dengan puasa 1 tahun penuh. Karena satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kebaikan. Puasa 3 hari setiap bulan menyamai puasa 1 bulan. Dan puasa 1 bulan menyamai puasa 1 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatu. Wasiat yang kedua yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah dan tentunya kepada umatnya, yaitu kita umat Rasulullah SAW, adalah melaksanakan salat duha. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal berbunyi wa salatid duha kulla yaumin. Dalam riwayat yang lain mengatakan wa raq'atid duha, melaksanakan 2 rakaat salat sunnah duha. Salat sunnah duha minimal kita lakukan adalah 2 rakaat. Adapun keutamaan melaksanakan salat duha sebagaimana hadis Rasulullah SAW, di dalam tubuh manusia terdapat sebanyak 360 buah sendi tulang-tulang. Setiap sendi ini harus melakukan sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang dapat melakukan demikian?" Rasulullah SAW bersabda, orang yang dapat melakukan hal itu adalah orang yang membersihkan kotoran di masjid atau segala sesuatu membuat kotor masjid, kemudian menyingkirkan duri atau sejenisnya di tengah jalan. Apabila kamu tidak dapat melakukan demikian, maka cukuplah engkau melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Adapun wasiat ketiga yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Hurairah dan tentunya kepada umatnya adalah wa naumin ala witrin, dan melaksanakan sholat witir sebelum kita tertidur. Hadis ini menjelaskan bahwa sunnah melaksanakan sholat witir sebelum kita tidur jika kita khawatir tidak dapat bangun di akhir malam. Dalam hal ini timbullah suatu pertanyaan, timbullah suatu permasalahan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang. Apakah boleh melaksanakan sholat sunnah lainnya setelah kita melaksanakan sholat sunnah witir? Atau bolehkah kita melaksanakan witir untuk kedua kalinya? Dalam hal ini para ulama terbagi atas 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh melaksanakan sholat sunnah lainnya meskipun kita sudah melaksanakan sholat witir. Namun tidak boleh kita melaksanakan witir untuk kedua kalinya. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama diantaranya para ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian besar ulama mazhab Syafi'iyah. Dan pendapat ini juga dikemukakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, diantaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Abbas, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhum. Di antara dalil yang dikemukakan adalah Antolak bin Ali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la witran fi lailah. Dari Tolak bin Ali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witran fi lailah, tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Adapun pendapat yang kedua adalah tidak boleh melaksanakan sholat sunnah setelah kita melaksanakan sholat witir, kecuali apabila sholat witir yang kita lakukan batal, maka kita boleh melaksanakan sholat sunnah lainnya lalu kita tutup dengan witir. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian kecil mazhab Syafi'iyah dan sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Sayyidina Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Dalil yang dikemukakan adalah
Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhiri salatakum witran, ij'alu akhiri salatakum bil laili witran, ij'alu akhiri salatakum bil laili witran. Jadikanlah salat witir kalian sebagai salat paling akhir dari salat malam kalian. Mungkin kita sedikit menjelaskan Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya Ustadz, apakah kita boleh melaksanakan sholat tarawih? Biasanya kita berada di bulan Ramadan. Bolehkah kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian kita ditutup dengan witir ketika habis tarawih tersebut? Kemudian nanti malam kita terbangun jam 1, jam 2, atau jam 3. Kemudian kita melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat hajat, melaksanakan sholat sunat taubah. Apakah boleh? Hal ini boleh. Namun yang tidak boleh kita tutup dengan witir. Karena sebagaimana pendapat yang pertama mengatakan la witron fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Atau kita boleh melaksanakan sholat tarawih, apakah itu 8 rakaat, apakah itu 20 rakaat, tapi tidak kita tutup dengan sholat witir. Kita lakukannya nanti ketika kita terbangun jam 1 atau jam 2 atau jam 3 sebelum sholat subuh, kita melaksanakan tahajud, melaksanakan sholat hajat, melaksanakan sholat taubah dan lain sebagainya, baru kita tutup dengan witir. Karena witir di akhir malam mempunyai fadilah, disaksikan oleh malaikat, dan waktu di akhir malam adalah waktu yang paling utama. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah, lalu apa hikmah? 3 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah dan kepada umatnya. 3 wasiat ini hikmahnya adalah untuk melatih jiwa kita, untuk melatih diri kita supaya terbiasa dengan saum dan sholat. Orang yang terbiasa dengan saum dan sholat, dia akan menjadikan kebiasaan tersebut suatu kewajiban yang menyenangkan. Maksudnya, ketika seorang sudah istiqomah dengan amalan-amalan sunnah, diantaranya sholat, saum, dan lain sebagainya, misalnya sewaktu-waktu ia lupa atau tertinggal melaksanakan amalan tersebut, maka ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, ada sesuatu yang membuatnya sedih. Inilah yang maksud kalau kita sudah terbiasa melaksanakan sholat atau saum ataupun amalan-amalan sunnah lainnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil kesimpulan faedah dari hadis ini. Pertama, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, kepada umatnya. Beliau menganjurkan untuk memperbanyak ibadah dan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Orang yang memperbanyak ibadah dan mengerjakan amalan-amalan sunnah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita dibolehkan mengatakan khalili kepada sahabat atas seseorang yang mana sahabat ini ikhlas, seorang ini ikhlas, yang dalam hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa 3 wasiat Rasulullah SAW yang diberikan kepada sahabat Abu Hurairah dan kepada umatnya adalah 3 wasiat. Pertama, melaksanakan sholat duha setiap harinya minimal 2 rakaat. Kemudian puasa 3 hari setiap bulannya yang disebut dengan puasa Ayyamul Bidh, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah, bukan Masehi. Kemudian melaksanakan sholat witir sebelum kita tertidur. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pengajian kita kali ini belajar dan mengkaji mutiara hadis-hadis Rasulullah SAW bermanfaat bagi diri saya pribadi, bagi keluarga saya, bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita ucapkan, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.